Ya, kita coba latihannya itu pakai stroke 3 bola. Jadi bolanya itu dikasih ke backhand, backhandnya itu mau smash boleh, drop shot boleh, jangan ngelob. Jadi ditaruh ke dua, jadi jalotnya naruh lagi ke sini. Siap? Yo. 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 Ya. Yo. Ya. Turunin, turunin. Yo, masih jangan datar. Yo. Jadi pakai porosnya, latih porosnya. Jadi porosnya itu harus, nah sampai kayak gini nih. Jadi bolanya ada di sini nih. Jadi kalau kita ngelihat itu kalau jarum jam itu misalkan jarum jamnya berapa sih? Misalkan kalau lagi kayak gini kan kita ngelihat jarum jam nih. Jarum jam 12-nya di sini gitu ya. Nah, ini di angka 11-nya di sini gitu. Angka 11-nya kita udah hajar di posisi backhand. Yo. Siap. Yo. Yo, lewatin dikit baru hajar. Lewatin kepala dikit. Lagi. Yo. Lagi. Yo. Sorry. Lagi. Yo. Yo. Weh, sorry. Ya. Out ya. Yo, ambil dulu koknya. Jadi lewat sedikit aja pukulnya di sini itu, jangan di sini. Di sini nih. Terus lagi. Yo, taruh aja langsung. Yo. Lagi. Out. Kalau bisa nggak usah diputar lagi gitu. Kalau bisa nggak usah diginiin lagi, langsung aja. Jadi langsung pakai poros. Jadi nggak usah diginiin lagi. Gitu. Yo, rubah kebiasaan buruknya. Yo, jadi lebih simple tapi akuratnya bener gitu. Jadi lebih simple, tenaganya nggak terlalu banyak, hasilnya maksimal gitu. Jadi nggak terlalu banyak gerakan gitu. Nggak terlalu banyak gerakan yang nggak perlu gitu. Yo. Yo. Sorry. Siap. Terus. Lagi. Yo. Lebih dipaskan lagi. Yo. Ntar kalau udah cepet pakai bola drilling. Kalau masih belum cepet, masih akurasinya kurang bagus, di stroke dulu. Yo. Usahakan jangan diputar, akurasinya nggak akan benar. Jadi seolah-olah misalkan kita itu mau maku, ya, palunya digoyang-goyang gitu, mukul teh. Kemungkinan tangan kita ketakol gitu, kepukul. Jadi kalau misalkan
mau maku das ya. Das, mungkin lebih tepat gitu. Ya. Ya tergantung orang berpikirnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kitanya mau malu itu, oh harus gini dulu, baru pukul das. Baru gini dulu, das gitu. Nggak salah, tapi kayak terlalu banyak gerakan yang nggak penting gitu. Yo. Out. Hati-hati akurasinya. Out. Yo. Lagi. Yo. Yo, udah bagus tinggal akurasinya. Yo. Lagi. Bagus tuh, udah bagus. Yo. Yo. Sorry. Lagi. Yo. Out ya. Lagi. Yo. Lagi. Nggak apa-apa, kan namanya juga latihan. Kalau latihan langsung perfect, ya udah istimewa. Ya. Lagi. Yo. Lagi. Yo, dipaskan lagi pukulannya. Jangan diambil di bawah. Sikutnya habisin ke atas. Sikutnya habisin ke atas. Jangan di bawah. Yo, sikutnya. Tuh kayak patung, kan kayak gini tuh. Jadi habisin. Mukulnya itu gini, habisin. Tapi pakai poros gitu. Jadi kalau sikutnya udah habis, pakai poros. Tenaganya itu tenaga bahu, tenaga sikut, buang ke poros. Kan asalnya dari tenaga kaki. Kaki lari ke pinggul. Pinggul ke pundak, pundak ke tangan, sikut, baru ke poros. Aririn semuanya. Yo. Yo, lagi. Bagus, yo. Lagi. 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 Yo. Lagi. Yo. Lagi. Garis-garis, tembaknya garis-garis. Yo. Garis, jangan ngejar orangnya. Walaupun disetruk, jangan ngejar orangnya. Jangan ngejar orangnya, ntar kebiasaan dikasih-kasihin. Tujuannya garis, biarin sok yang nyetruk, biarin, ngejar juga biarin. Jangan pengen ke orangnya. Yo. Yo. Ya. Jangan ke orangnya, jadi dipikirkan itu. Jangan, oh ini ke orangnya, jangan. Kebiasaan ntar nyari orangnya. Pas main nyari orangnya. Yo. Kejar dulu. Ya. Ya. Habisin, sikutnya habisin, jangan ditekuk. Mau forehand, mau backhand, habisin sikutnya, jangan di bawah. Habisin, kan ada habisin. Yo, tenaganya habisin sikutnya. Sikutnya habisin. Yo. Yo, habis mukul gimana habis mukul? Kan ini kebalikannya forehand. Mukulnya sama di depan kepala sini itu mukulnya. Jadi kakinya ditarik, kalau backhand ini masuk, tapi pas mukul ditarik ke belakang gitu. Yo, sama aja.
Cuman kebalikannya, yo. Jangan ke orangnya, jangan ke orangnya. Ngejarnya jangan ke orangnya. Kebiasaan lamanya buang. Kebiasaan lama latihannya dibuang wae kena badan, disuruhnya dibuang ke badan, jangan. Jadi lapang teh gede, ini lapangnya kan gede. Jadi jangan dikasih dulunya disetruk terus, jadi kasihin ke badannya orang. Jadi pas main teh ke bawah ya kasihin lagi ke orangnya, kasihin lagi ke orangnya. Yo biarin yang nyetruknya yang ngejar. Yo arahnya yang benar. Yo. Yo. Lagi. Yo. Yo. Habis mukul masuk. Kanannya masuk. Siap. Yo. Yo. Mana garisnya mana? Garisnya mana? Garisnya mana? Buangnya garis. Kalau bisa kotak kecil nih. Nih garis ini nih kalau bisa itu. Usahakan tujuan akhirnya itu di situ, mukul-mukul, nyemes, nyerang itu. Yo, harus siap. Yo. Out. Jadi kalau udah posisinya backhandnya itu di garis sini, ya jangan dibesot lagi dimiringin lagi ke sini, beki out. Makin parah, makin out. Kalau kita udah dikasihnya ke sini, nih garis sini, ya kita ngambilnya jangan dikeluarin lagi. Kecuali kalau di sini, nah kita arahin, keluarin. Posisi raketnya keluarin itu. Yo. Nah itu kan keluarin nih, posisi segini keluarin. Tuh kan dimasukin. Jadi kalau posisi di tengah, kesiniin keluarin. Arahnya itu gini, keluar. Nih, raketnya mencongin keluar. Kalau posisinya di dalam, kalau posisinya lurus, ya lurusin dong. Jangan dikeluarin lagi. Kepala raketnya. Ya, paham ya? Kepala raketnya arahin ke garis. Bukan makin jauh lagi. Udah salah, disalahin lagi. Yo, biarin yang nyetruknya itu suruh lari-lari. Yang nyetruknya jangan minta enak, diem di tempat. Ntar ke bawah-bawah, entarnya pas main ke bawah. Yo. Tuh. Jadi suatu saat misalkan ada pelatih mintanya biasanya pakai setruk, bola setruk. Ya. Jadi harus paham itu. Jangan dikasihin ke pelatihnya, ke badan. Nah, bukan ke kiri ke kanan itu. Jadi kebiasaan ntar pas main kebiasaan ngasihinnya ke musuhnya. Musuhnya nggak gerak. Yo.
Yo. Tuh, kan itu keluar. Kalau dikasih tahu, iya, 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 langsung jawabnya iya dengan cepat gitu. Kalau dikasih tahu itu. Kalau nggak seneng, ya lakukan yang seneng gitu. Kalau nggak keseneng dikasih tahu kan harusnya lebih nggak usah dikasih tahu gitu. Karena kejadian dulu-dulu kan jelek gitu, makanya dikasih tahu. Ya, yo lagi. Yo, lagi. Lagi. Yo. Lagi. Yo. Ya. Nah, itu yang nggak perlu hati-hati. Jadi di sini itu kan kita ngasih tahu kalau di stroke orang-orang kan ada banyak teman-teman juga sama yang latihannya itu di stroke gitu. Jadi kalau yang latihannya di stroke itu usahakan yang dilatihnya itu jangan ngasihin ke badannya pelatih gitu. Kan pelatih juga dapat bayarannya. Jadi pelatihnya itu yang harus ngejar juga, jangan sesuai pengennya dikasihin ke badan enaknya pelatih, bukan. Kayak bunyi handphone. Jadi lihat ya, lihat posisinya, minum dulu aja. Jadi ingetin itu, ya, diinget itu. Kalau bolanya sedikit di stroke itu, jangan dikasihin ke pelatihnya. Misalkan pelatihnya jaga setengah lapang, ya suruh pelatihnya itu ngejar ke setengah lapang. Misalkan jelot sekarang, suruh naruhnya di depan, sama nyemesnya ke garis-garis gitu. Nah itu tugasnya pelatih untuk ngambil di depan dan di garis-garis itu. Jadi jangan dikasihin ke badan. Kalau dikasihin ke badan, entarnya itu pas main itu dikasihin ke badan. Jadi jangan sampai kejadiannya ya kayak gitu. Kan banyak teman-teman kan banyak yang lihat itu. Ntar kenapa sih di stroke itu bagus, tapi pas main dikasihin ke badan ya kayak gitu. Stroke-nya itu yang salahnya itu stroke-nya. Jadi kalau jelot yang dilatih tujuannya kemana? Tanya dulu itu. Tanya tujuannya kemana? Oh taruh depan sama garis-garis. Nah itu tugas pelatihnya itu. Bukan pelatihnya cuman diam, ayo belokin sana, bagus. Cuman dikasih-kasihin ya bagus. Tapi pas main kan harus nguasain satu lapang. Bukan nguasain setengah lapang, satu lapang. Ya, lebih dipahamin ya. Siap? Yo. Yo. Lagi. Yo. Lagi. Sorry. Yo. Sorry. Ya. Yo, siap. Ya. Yo. Ya. Yo. Lagi. Yo. Lagi.
Bola enak, hati-hati. Bola enak, hati-hati. Jangan dicangkul, di atas. Yo. Lagi. Out ya. Hati-hati. Hati-hati. Yo. Ya. Yo. Yo. Jadi kalau pas mukul itu kayak gini nih. Jadi pas koknya udah nyamperin langsung hajar gitu. Jadi jangan nunggu lagi, santai gitu. Jadi orangnya itu udah siap. Kan backhand itu bola mati, itu bola-bola yang paling lemah gitu, backhand itu. Makanya lebih baik itu sebenarnya kan diambil sama forehand kalau forehandnya menunjang gitu. Karena forehand pasti lebih kencang. Smash backhand itu pasti smash forehand yang paling kencang. Kecuali emang dari kecilnya dilatihnya backhand aja terus itu mah nggak bisa ngomong. Siap? Ya. Yo. Garis. Ngayunnya jangan terlalu panjang, ngayunnya. Yo. Yo. Jadi habis mukul, kaki kanan masuk. Habis mukul, kaki kanan masuk. Masuknya ke depan. Dari sampai kayak gini, misalkan kayak gini. Masuk, terus. Jadi siap lagi. Gitu. Jadi minimal itu dari sini. Habis backhand itu, nih. Jadi siap lagi, selangkah. Jadi bukan misalkan kita lurus ke sini, larinya bukan ke sini, ke tengah. Itu larinya ke tengah. Satu langkah menuju ke tengah. Jadi kita nguasai lapangnya itu enak. Yo, sorry. Ya. Yo. Yo. Ya, lagi. Kaki harus masuk dulu, diam dulu baru ini, kecuali jumping. Yo. Lagi. Ya. 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 Yo. Ya. Yo. Diayun, jangan dicepret. Diayun. Ya, lagi. Lagi. Yo. Kakinya cepetin dulu, langkah, cepetin. Out. Lagi. 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 Lagi.
Wes, sorry, sorry. Lagi. Ya. Lagi. Hati-hati. Nah, pas di tengah segini itu hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan nunggu dulu, kan udah di depan. Tinggal nunggu kok, kenapa nggak mau loncat? Jadi koknya jangan ditunggu lagi. Siap. Ya. Nah, kayak gitu. Hati-hati. Yo. Yo, porosnya pakai poros. Poros pakai, bukan sikut bahu doang, poros. Yo. Ingat, backhand itu ngandelinnya poros. Bukan dari bahu, bukan dari sikut. Tenaganya dari poros. Backhand itu. Jempolnya di samping. Beda sama dipen. Poros. Jam. Yo, kalau bisa jam langsung. Yo. Out, jangan diputar lagi. Kan mengurangi gerakan yang nggak perlu untuk hasil yang maksimal dengan tenaga yang seminimal mungkin. Tujuan akhirnya kan ke situ. Nah, udah kayak gitu jangan didatarin lagi. Ngambilnya ya udah di bawah itu, didatarin. Ya nggak mungkin masuk. Logikanya dari mana? Masuknya tuh dari mana? Yo. Tahu. Yo. Gini. Nah, hati-hati. Kalau nggak terlalu tajam dibanting sama orangnya kan bingung. Ya. Yo. Jangan terlalu santai gerakannya. Jadi kalau terlalu santai, searah-searah, paling gampang itu musuhnya itu, oh ini searah, kasih aja ke backhand. Dia pasti lurus, belokin langsung cepat. Sikutnya habisin, makanya sikutnya habisin.
Pakai poros, sikut habisin. Pakai poros, fungsinya cuma poros doang. Jadi ini harus mukul sampai kayak gini nih. Jadi jangan di sini gitu. Ntar Jalot sendiri lihat videonya. Mukulnya itu seperti apa sih? Kenapa bisa nyangkut? Kenapa bisa out? Kenapa bisa datar kayak gitu? Orang nggak pakai poros gimana? Pakai porosnya, latih porosnya. Jadi enakan, yo, latih porosnya, latih porosnya, garis, tujuannya garis. Tujuan akhir garis, tujuan akhir garis. Pakai porosnya semua, ayunan pakai poros. Pakai porosnya. Pakai porosnya. Kalau nggak pakai porosnya, ngandelin cuman pegelangan, ngandelin bahu sama sikut ya pasti datar. Mau seberapa besar tenaganya untuk ini paling out doang. Kalau nggak pakai porosnya itu. Yo, pakai porosnya, jangan berpikir pakai bahu atau pakai sikut itu bisa turunnya kenceng, nggak ada aja. Apalagi diputar kayak ini biar lebih kenceng, nggak ada juga itu. Jadi tuh, jadi raketnya tuh liatin. Jadi bukan gini, itu mukul tuh gini. Hasilnya itu harus kayak gini nih. Nih, asalnya kayak gini. Jadi harus kayak gini nih. Setelah mukul itu. Bukan kayak gini. Apalagi gini. Berarti pas mukulnya seperti ini nih. Kalau pas mukulnya kayak gini, berarti bener. Karena pakai poros. Masa ditanyain itu nggak ada yang betulin berapa pelatih, nggak ada yang ngebetulin itu. Tuh kan turun. Jadi jangan berpikir bahwa pelatih itu bagus. Itu malahan nusuk dari belakang kayak gitu. Kalau hasilnya belum ada udah ngomong bagus, cuman pas saat latihan bagus ya ntar nyari kesalahan. Biasanya nyari kesalahan. Kenapa nyari kesalahan? Jalot tahu nggak? Nyari kesalahan. Ntar anaknya kurang bagus. Ntar kurang sparingan. Jadi semua tuh banyak embel-embelnya gitu. Padahal kalau latihannya bagus, sparingan itu nggak perlu, cuman langsung aja ke pertandingan.
Nah, di pertandingan itu sparingan gitu. Tujuannya itu. Hasil dari semua latihan itu bisa ditunjukkan dari pertandingan, bukan dari sparingan. Di sparingan mana ada yang ngotot? Ya, bener nggak? Makanya harus diperhatikan gitu, diperhatikan. Jadi kalau pelatihnya ngomong, oh bagus, bagus, bagus ya, itu hati-hati itu. Hati-hati. Makanya harus banyak yang, oh ini salah dibetulin, ini salah dibetulin. Tapi nggak semua juga, pasti ada juga yang ngomong itu. Ininya salah, padahal udah benar, tapi disalahin. Ada juga yang kayak gitu. Jadi harus diperhatikan, ini omongannya bener nggak? Saya teh misalkan Jelot backendnya ada yang ngebetulin nggak? Nggak, udah bagus, bagus. Coba lihat Jelot, analisa sendiri, pukulan Jelot itu bagus nggak itu? Masih ketahan nggak itu? Ini pukulan cemesannya, backendnya itu. Oh masih ketahan, lebih banyak gitu ketahan. 80% ketahan, berarti masih jelek. Bukan bagus. Kecuali kalau 80% nggak ketahan, itu udah bagus. Jangan dibalikin itu. Jangan inginnya itu dipuji gitu. Jadi inginnya itu dibetulin gitu. Kalau dipuji itu racun itu, bahaya itu. Banyak pujian racun itu. Sanjungan itu, oh Jelot bagus, ini bagus, ini bagus, itu racun itu. Nggak akan jadi bagus ke Jelotnya. Kalau cacian, oh Jelot ini kurang bagus, ini itu obat. Biar kita termotivasi gitu. Oh ini harus lebih bagus lagi, ini lebih bagus lagi. Jadi jangan dipikirnya dibulak-balik gitu. Jangan minta selalu pujian. Kalau udah ada hasilnya, ya itu mah nikmatin aja. Kalau belum ada hasilnya terus bagus semuanya, terus apa yang mau dibetulin? Udah bagus semuanya, apa yang mau dibetulin? Tapi hasil nggak ada, gitu. Prakteknya nggak ada. Jadi anak sekolah misalkan dapat beasiswa, rankingnya 1, juara umum itu belum tentu bisa kerja. Makanya kan gelar R1, S2 banyak yang nganggur juga itu ya kayak gitu. Pasti prakteknya bingung sendiri gitu. Karena kenyataannya sekolah sama praktek beda. Siap? Yo. Pakai porosnya. Lagi. Siap. Lagi. Pakai poros. Yo. Yo, dibiasain, nggak usah kayak robot, habis mukul langsung diem kayak gini. Habis mukul diem. Jangan kayak robot, elastis badannya. Yo. Yo, pakai porosnya. Pakai poros, porosnya pakai. Poros, poros. Out, jangan diputer lagi makanya. Jangan diputer lagi. Jadi dengerin dulu satu-satu gitu. Kalau kan Jelot itu banyak pelatihnya. Jadi kalau yang dikasih tahu seperti ini, lakukan yang sekarang dulu gitu. Yang sekarang dulu, maunya sih yang sekarang itu apa gitu. Karena kalau Jelotnya pakai yang cara yang lama, nggak maksimal, cara yang baru Jelot nggak mau nyoba, hasilnya nggak akan nyampe-nyampe. Pakai porosnya, bukan ayunan. Jadi nggak usah diem di belakang cetak gitu. Enggak, ayun aja. Tuh, ayun. Cuman kalau udah ngayun jangan diputar lagi kayak gini. Jadi ayun. Jadi nggak usah habis mau mukul digini lagi.
Nggak kayak gini juga, boh. Udah berdiri tak gitu kan enggak. Jadi kayak nyemes gitu. Nyemes kayak gimana? Santai kan nggak langsung gini. Ada juga pemain yang langsung kayak gini. Baru mengandalkan poros tak gitu. Sekuatnya gimana? Kalau nganterin poros doang. Nah, kayak gitu kan ngandalinya bahu gitu. Kalau dilepas out. Kayak jelot. Mau kenceng, pakai bahu, pakai sikut, out. Nggak akan turun, koknya nggak akan turun. Kenceng ya kenceng, tapi datar aja gitu. Tuh. Kalau telat kayak gitu ya mati. Bolanya telat kayak gitu. Ngambil santai. Kakinya nggak mau masuk. Ya, pakai poros. Yo, istirahat dulu. Jadi intinya itu kalau lagi diperbaiki itu lakukan yang sesuai diperbaiki. Nyangkut ya biarin, tapi yang penting itu angkatan bolanya itu bener, mukulnya caranya bener, nyangkut ya bener, biarin dulu. Kayak jelot pertama latihan awalnya itu, oh ini caranya mukulnya itu kayak gini, ini kayak gini, ya bener itu. Walaupun nggak nyampe, nyemesnya nggak nyampe, out, nyangkut ya biarin, tapi pukulannya itu benerin dulu gitu, caranya benerin dulu. Jadi yang dikasih tahu sekarang, lakukan yang sekarang. Yang belakang, ya biarin ini kayak kaca spionnya, tengoknya sedikit-sedikit aja. Makanya dibikinlah video buat analisanya jelot itu. Oh dulu teh kayak gini. Oh pas ketemu
15 kali pertemuan hasilnya beda. Kalau hasilnya sama ya nggak usah latihan. Ngapain buang-buang waktu? Kalau hasilnya sama. Kalau hasilnya berbeda ya terus latihan, ngerasa beda itu ya udah. Jadi jangan sampai orang itu sama kayak kasusnya kayak Jelot gitu. Jadi pelatih A, B, C, D gitu. Hasilnya sama-sama aja bagus pas saat latihan gitu. Nah itu pas saat latihan bagus, pas mainnya kurang bagus itu ada apa gitu. Kan itu ada masalah sebenarnya, ada gap. Cara latihannya kayak gimana kan kayak gitu. Jadi jangan sampai ngomong, oh ini kurang sparingan, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, oh ini demam panggung, nggak ada itu. Mental bisa dilatih karena apa? Dasarnya itu benar. Kalau dasarnya salah, mental itu nggak ada. Misalkan kita kurang backhandnya, bener nggak? Pas masuk lapang, kasih aja ke backhand. Backhandnya kita tahu-tahu ditunggu depan sama orangnya, sama musuhnya. Ceger langsung kayak gitu. Kita mau pede nggak? Enggak. Mental kita kena nggak? Kena. Tapi kalau kita misalkan dikasih backhand, orang sulit ngambilnya. Dikasih bola belakang, orang sulit ngambilnya. Kita pede nggak? Pede. Mentalnya bagus nggak? Bagus gitu. Karena dasarnya bagus gitu. Bukan mental itu nggak bisa dilatih, bukan. Mental itu dasarnya harus bagus dulu gitu. Jadi harus jangan dibulak-balik gitu. Paham nggak? Yo, minum dulu aja 10 menit.